YouTube channel calon sarjana ternyata menjadi isu hangat ketika terkuak bahwa akun tersebut mencuri konten dari akun JT. Akun calon sarjana mencuri atau mengambil konten dari akun JT dan tidak memberikan kredit sama sekali. Hal ini ternyata sama halnya dengan industri permusikan. Cover version yang diunggah ke YouTube lebih banyak mendulang keuntungan daripada original versionnya. Banyak pelanggaran-pelanggaran tentang kasus hak cipta ini. Dan sebenarnya, bagaimana kasus-kasus seperti ini menurut sudut pandang hukum? Hai Sobat BW, ketemu lagi di BW Lounge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat BW? Mudah-mudahan sehat semua. Dan yang paling penting, bukan hanya sehat, waras, sehingga kemudian kita bisa dimuliakan oleh Allah. Saya lagi baca berita menarik nih, dan mungkin ini bisa bikin kita shocking semua ya. Ternyata ada data statistik yang menurut saya keren banget, dan Sobat BW bisa men-searchingnya itu. Ini berkaitan dengan statistik YouTube. Mari coba kita lihat apa yang menarik di situ. Pertama, ternyata pengguna YouTube itu per bulannya ada sekitar 2 miliar. Gila. Sebulan ada 2 miliar pengguna YouTube. Bahkan sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di planet ini, orang yang menggunakan YouTube per bulannya 2 miliar itu sama dengan 25% dari seluruh populasi manusia yang ada di dunia ini. Dan yang paling menarik kemudian, ternyata walaupun jumlah perempuan yang menggunakan YouTube masih di bawah laki-laki, tapi jumlahnya sudah hampir mendekati 40%. Jadi dia akan mulai menyusul para penikmat YouTube yang laki-laki. Sobat BW, ternyata setiap hari itu ada sekitar 5 miliar video ditonton. Ini ngeri nih. Dan informasi terakhir yang menarik, ada 107 miliar subscriber untuk channel yang paling populer. Dan Anda tahu siapa channel yang paling populer? Ada 2. Tadinya yang paling dikenal itu atau yang paling terkenal adalah PewDiePie. Tapi sekarang sudah berhasil digeser oleh akun yang lain atau channel yang lain yang namanya T-Series. Dan nggak kira-kira jumlahnya sebanyak 107 miliar subscriber. Ini kalau mau dikecilin, mau disimpulin, apa yang paling menarik? Di setiap satu perkembangan baru, biasanya muncul kejahatan di situ. Nah, nanti kita akan coba kulik lebih jauh apa aja yang muncul dari kejahatan dari satu perkembangan baru, fenomena yang luar biasa dari sebuah media sosial yang namanya YouTube. Sobat BW, Anda masih ingat ada satu akun yang namanya calon sarjana. Apa yang menarik dari akun ini? Calon sarjana itu punya subscribe-nya itu di atas 12 juta. Tapi gara-gara bermasalah, akun calon sarjana ini digugat keras dan bahkan sudah diakui itu mengambil konten dari akun JT yang diakui melalui watermark seolah-olah itu akunnya dia. Dan Anda tahu bagaimana publik atau media sosial menghukum dia? Akunnya kemudian melorot, luruh, jatuh, habis. Itu hanya tinggal sekarang
2,4 juta saja. Apa yang menarik dari situ? Ternyata di setiap perkembangan itu selalu muncul kejahatan-kejahatan baru. Dan selalu saja kemudian kejahatan-kejahatan itu lebih berkembang cepat ketimbang aturan-aturan yang mengatur bagaimana mengontrol kejahatan itu. Nah, dalam konteks akun ini ada isu plagiat. Karena akun itu dituduh melakukan plagiatisme. Dia mengambil akun milik orang lain, dalam hal ini akun JT, terus kemudian diakui seolah-olah miliknya dia. Proses apa yang menarik dari seluruh pembelajaran ini? Satu, selain muncul kejahatan yang mencuri konten dari sebuah akun dan diakui menjadi miliknya, bagaimana itu nggak terjadi? Karena ternyata dalam konteks Indonesia aja, kalau orang mau mencari video dan videonya itu kemudian lebih banyak orang menggunakan YouTube yang akan dicari, itu di Indonesia aja 92% orang yang mencari video itu masuknya di channel YouTube. Dan dari yang tadi dikemukakan, ada begitu banyak konten baru yang ingin diakses, maka kemudian YouTube menjadi salah satu alternatif yang paling dicari-cari. Jadi kejahatan itu muncul di situ. Terus yang kedua, dalam kasus yang tadi, sebenarnya kemudian yang paling menarik itu, untungnya akun calon sarjana ini mengakui dan meminta maaf. Itu yang saya baca ya. Dengan mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dan meminta maaf, kemudian seolah-olah persoalan sudah selesai. Saya nanti akan mengulik bagaimana mekanisme hukum di Indonesia mengatasi itu. Dan ternyata soal plagiat ini, saya ingin bilang bukan hanya di YouTube. Nanti saya akan jelaskan lagi. Ternyata pelanggaran-pelanggaran hak cipta itu juga terjadi di lagu. Terjadi lagi di penulisan-penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Yang saya ingin bilang dan saya ingin tutup, teman-teman, plagiat itu jangan-jangan dia jauh lebih dahsyat daripada virus corona. Kenapa begitu? Kalau virus corona ketahuan yang mati berapa. Ini yang namanya plagiat ini berkembang, menyergap kita. Tapi kemudian sebagian kita merasa seolah-olah oke-oke aja. Kita mengambil pikiran orang lain, ide orang lain, dan menuliskannya atas nama kita, dan sama sekali kita menganggap itu bukan masalah. Jadi yang berbahaya itu adalah itu penyakit, cuman kita tidak sadar bahwa itu penyakit, dan sebenarnya penyakit itu sedang menggerogoti sikap dan perilaku kita. Bahkan bukan hanya itu, moralitas kita sedang digerogoti. Dan kita tidak menganggap itu masalah. Padahal ada problem hukum yang luar biasa sekali pada plagiatisme itu. Orang tak akan bisa pernah cerdas kalau dia mengambil gagasan, ide, tulisan orang lain dan mengakui miliknya. Dan justru ini menjadi bagian dari persoalan bangsa ini, karena integritas tidak menjadi bagian penting untuk membangun kemampuan diri dan kewarasan yang seperti tadi saya sudah kemukakan. Sobat BW, kosakata atau frasa plagiat itu berasal dari plagiaris, dan itu artinya menyontek atau menjiplak. Indonesia ternyata sudah meratifikasi konvensi Bern yang mengatur soal plagiarisme ini. Jadi kita sudah punya, karena ini dulu ratifikasinya belum pakai undang-undang, jadi pakai keputusan Presiden nomor 18 tahun 1977. Jadi dalam konteks internasional, Indonesia sudah mengakomodasi International Conventions on Anti-Plagiarism itu.
kalau kemudian kita lihat di undang-undang kita di Indonesia, plagiarisme itu sebenarnya pidana loh. Ini diatur di dalam pasal 380 KUHP. Jadi seseorang yang mengambil ide, gagasan, tulisan orang lain tanpa hak, tidak menyebutkan namanya, maka itu merupakan kejahatan. Dan kejahatan itu hukumannya juga serius. Karena disebutkan sanksinya itu 2 tahun 8 bulan. Dan ternyata tidak hanya KUHP. Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 di dalam pasal 113 itu juga ternyata mengatur. Bahkan ancaman hukumannya lebih tinggi lagi. Dihukum 4 tahun dan kemudian dendanya bisa mencapai hampir 1 miliar rupiah. Apakah itu cukup? Ternyata enggak juga. Ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, itu mengenai sistem pendidikan nasional. Diatur juga enggak boleh melakukan plagiat. Itu ada di pasal 70. Bahkan undang-undang ini memberi sanksi hukuman sampai 2 tahun dengan denda 200 juta. Jadi saya mau bilang sama teman-teman, sama Sobat BW, plagiat itu punya dimensi pidana. Sehingga misalnya ada kasus-kasus seperti ini, kayak tadi akun sarjana, itu bisa kena pidana loh. Tidak hanya pidana ternyata. Tindakan mengambil alih konten milik orang lain, tulisan, gagasan milik orang lain, dan dikualifikasi sebagai plagiat, itu juga bisa digugat secara perdata. 1365 BW, bukan Bambang Wijoyanto, tapi Burger Red Book, itu menyatakan kita bisa menggugat seseorang melalui kualifikasi perbuatan melawan hukum. Jadi tindakan plagiarisme itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. Dan yang paling menarik, jika sudah dikenakan pidana, tidak menutup kemungkinan bisa juga digugat. Nah, itu yang juga harus diperhatikan oleh teman-teman. Jangan sampai kemudian masuk dalam jebakan itu. Nah, Sobat BW, dalam 1-2 hari ini, seminggu ini, atau belakangan inilah, masih ingat kan? Gen Atta Halilintar sedang menghadapi problem hukum. Karena dia mengubah-ubah lagu Cantik, dan kemudian sekarang sedang dipersoalkan. Kita berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan. Tapi apa yang mesti jadi pembelajaran? Satu, mengakui bahwa telah melakukan kesalahan jauh lebih baik, dan kemudian membangun perdamaian itu menjadi usulan yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Sebab bila tidak, maka ada tindak pidana dan ada gugatan yang akan menghadang Anda. Dan yang jauh lebih penting, yang paling mungkin dilakukan adalah jika mengambil konten milik orang lain, sebutlah itu. Itu adalah konten milik orang lain. Kalau mau lebih aman lagi sebagai mitigasi risiko, bukan hanya itu, tapi mintalah izin pada pihak yang memang punya kepentingan dan betul-betul tulisan, gagasan, lagu atau ciptaan itu adalah milik dari orang yang menciptakannya. Itu jauh lebih aman. Sobat BW tentu ingin hidupnya aman, ingin tidak melakukan kejahatan dan menimbulkan risiko. Mitigasinya adalah izin dan sebut bahwa Anda memang mengutip dari sumber tertentu.
Itu yang bisa jadi pembelajaran. Sobat BW, akhirnya kita sampai di ujung acara di video ini. Saya berharap ada inspirasi, ada hikmah yang bisa didapat dari proses kita diskusi dalam video ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu dalam video-video lainnya di BW Lounge. Jangan lupa, Anda diusulkan untuk like, share jika ini memang berguna. Tentu saja juga bisa komen untuk mengomentari video ini. Dan yang paling penting, subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan juga kemukakan. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya di BW Lounge. Saya Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.